Alhamdulillah, wa syukurillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada malam hari ini, tanggal 19 Januari 2021, Alhamdulillah. dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala Amin. sedang berduka. Covid belum selesai, tapi bencana di Indonesia makin begitu banyak, entah gempa, longsor, entah banjir. 172. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dimanapun berada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 43 karena denda. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan hari ini yaitu adalah rahasia umur. Jadi sebelumnya saya kenapa memetik tema ini tepat pada tanggal 19 Januari hari ini saya berulang tahun. Nah, Masya Allah. Jangan lupa kadonya Bu ya. Kadonya doa saja biar sehat walafiat dan istiqomah. Jadi tanggal 19 ini saya dikurangi jatah Semoga hidupnya, sehat selalu ya Ustaz. tapi berkurang jatah hidup. Orang sekarang kan salah, panjang umurnya, padahal umurnya berkurang bukan panjang. Tapi mudah-mudahan kita semua Bapak dan Ibu diberikan Allah SWT umur yang berkah. Amin. Tanggal 19 itu saya hari ulang tahunnya. Lalu tanggal 20 besok anak saya tepat usia 7 bulan. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Berkah hidupnya, dikabulkan semua harapan dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Rahasia umur. Sebenarnya manusia itu sudah diatur umurnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam dunia ini dan seisinya, pertama kali Allah ciptakan yang disebut kolam, pena. Kolam ini tugas Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh kejadian-kejadian peristiwa yang akan terjadi yang menimpa kepada manusia. Umur kita ada batasnya. Ada kita akan kembali menghadap Allah. Bapak dan ibu semuanya berbeda pasti. Anak dan bapak berbeda. Ibu dan anaknya berbeda. Semuanya berbeda masing-masing jatahnya. Nah, rahasia umur ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sudah ada yang atur. Rezeki sudah ada yang atur. Jodoh sudah ada yang atur. Bahkan maut, kematian diatur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang terakhir nomor 6 yaitu adalah antu'mina biqadrillahi, bertakdir kepada Allah, beriman kepada qadanya Allah, syarrihi au khairihi, baik atau buruknya. Jadi Bapak dan Ibu ini bilangan Allah Subhanahu wa taala, ulama membagi takdir menjadi dua. Yang pertama ada namanya takdir muallak. Yang kedua ada yang namanya takdir mughram. Takdir muallak sendiri adalah takdir yang ulama katakan bisa berubah dengan cara sungguh-sungguh dan berusaha. Contoh, kepintaran, kecerdasan, prestasi itu bisa diraih dengan cara sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita yang tidak mengetahui apa-apa, ketika kita belajar, kita berguru, masuk sekolah, kita tahulah ilmu. Itu namanya takdir muallak. Anak kita yang mohon maaf tidak berprestasi, ketika kita usahakan dia untuk menjadi anak yang baik, masukkan ke dalam pendidikan yang baik, niscaya pasti berprestasi. Karena takdirnya muallak. Miskin, bisa nggak dirubah? Bisa. Dengan apa? Kerja keras. Ustadz udah kerja keras Ustadz, tapi udah umur 50 tahun masih miskin aja. Nah itu udah takdirnya miskin emang. Tapi manusia diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Makanya takdir itu dirahasiakan. Kalau takdir tidak dirahasiakan, orang akan berserah diri saja begitu saja. Tidak ada niat dan jalur untuk ikhtiar. Maka Bapak dan Ibu, seperti dengan kesehatan juga sama.
Namanya takdir mu'allak, bisa berubah. Ibu yang hari ini sakit, bapak yang hari ini sakit, ketika bersungguh-sungguh berusaha untuk sembuh, maka Allah akan berikan kesembuhan. Ketika sudah sembuh, jangan lupakan prokes. Wah, prokes bahasanya sekarang. Protokol kesehatan. Daripada jaga jarak kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, memastikan tangan sudah bersih sebelum menyentuh muka. Itu kan bentuk-bentuk ikhtiar. Takdir yang bisa kita rubah dengan doa dan usaha. Ada takdir namanya mughram. Seperti kematian. Ya kalau sudah ajalnya mati ya mati. Kecelakaan. Tidak bisa dibendung oleh siapapun. Bencana tidak bisa dibendung oleh siapapun. Itu namanya takdir mughram. Yang artinya tidak bisa dihalangi oleh siapapun manusia. Bahkan sampai hari kiamat sudah Allah tentukan. Dan manusia sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, doktorkah dia, profesorkah dia tidak akan mungkin bisa menemui obat pil hidup abadi. Nggak akan. Atau sehebat apapun anti bangunan, ya, insinyur membuat bangunan anti gempa, kalau sudah ada kiamat ya hancur sudah semuanya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdir kita ini sebagai rahasia dan umur adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, sudah hafal, wa man amirhu nunakkisu fil khalqi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur manusia, Allah kurangi kenikmatannya. Allah kurangi segala-galanya. Yang hari ini sepantaran saya masih energi kemana-mana, masih hebat, suaranya masih bagus, giginya masih full, pemandangannya masih bagus, pendengarannya masih bagus. Tapi ketika sudah umur 80-90 tahun, Masya Allah, makan aja bubur. Makan aja bubur, kerjaannya tidur di kasur. Dikit lagi bakal masuk ke liang kubur. Ya kan? Betul? Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umur kita panjang, berkuranglah sedikit kenikmatan itu. Entah dengan penglihatannya ada mulai rabun, pendengarannya agak mulai kurang, pencernaannya agak mulai susah, berdirinya agak sulit. Diberikanlah penyakit-penyakit sedikit-sedikit. Asam urat kah itu? Betul? Ya. Kesemutan kah itu? Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita panjang umur, maka akan dikurangi segala kenikmatan dalam diri kita. Itu sudah pasti, dan itu sudah janji Allah. Sebugar-bugarnya energi orang tua pasti ada yang berkurang. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan umur kita? Kalau kita pikir-pikir, ayo kita main hitung-hitungan dari umur 0 bulan sampai 6 tahun masa balita kita. Masa pendidikan orang tua. Masa pondasi bagaimana anak ini akan menjunjung tinggi, akan meraih segala-galanya, dimulai dari masa balita yang diasuh oleh orang tuanya. Orang tuanya menanamkan kebaikan, orang tuanya mengajarkan pendidikan, orang tuanya mengajarkan agama, maka ini pondasi harus menjadi kuat untuk menjadi pegangan hidup anaknya ketika dewasa. Itu usia dari 0 bulan sampai 6 tahun. Dari usia 7 tahun sampai usia 12 tahun, anak kita lulus sekolah dasar. Coba, anak kita lulus sekolah dasar. Apakah sudah bisa bekerja? Belum bisa. Masuklah SMP, ditambahlah 3 tahun. Masuklah SMA, ditambahlah 3 tahun. Ditambah lagi perguruan tinggi 4 tahun, jurusan S1. Ditambah lagi ketika sudah kelar kerja, kelar kuliah, sibuk mencari pekerjaan. Ada yang melanjutkannya sampai studi S2, S3. Jadi waktu kita kurang lebih kita gunakan untuk mencari jati diri. Ditambahlah menikah, mengenal orang baru antara usia 25, 26, 28.
Kalau ada yang umur 30 tahun lebih belum nikah, itu kebanyakan main itu. Jadi Bapak dan Ibu, di umur sekian 25, 26, 27, mulai mencari pasangan, ketemulah orang baru, membangun visi, membangun misi. Menyatukan ideologi bersama, menggapai cita-cita bersama. Punya anak seperti itu pula lah kehidupan kita. Maka salah satu ciri-ciri hari kiamat sudah dekat, yaitu ketika 1 tahun tak berasa. Jadi salah satu ciri hari kiamat, 1 tahun tak berasa 1 tahun. Gampangnya begini, perasaan pandemi itu baru kemarin. Sekarang udah mau masuk 1 tahun. Perasaan emang betul cepat waktu itu. Jadi umur kita begitu cepat. Paling gampang saya ambil contoh begini ya Bu ya, Bapak. Anak saya baru kemarin perasaan baru lahir. Ternyata besok udah masuk 7 bulan. Luar biasa. Cepat waktu itu bergali. Umur kita semakin hari semakin berkurang. Saya pernah sampaikan ketika kajian kita sebelumnya, ad-daqiqatu minal umri. Masih ingat Bapak Ibu? 1 detik yang kita lewati itu adalah sebagian daripada umur kita. 1 detik yang kita lewati itu adalah sebagian daripada umur kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita sikapi dengan umur kita yang begitu singkat? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, bagaimanakah umur yang baik? Rasulullah SAW menjawab, man thala umruhu wa hasuna amaluh. Umur yang baik, umur yang berkah, yang bermanfaat adalah ketika dia memproduksi kebaikan-kebaikan, menggunakan umurnya untuk memproduksi amal salih. Amalnya baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggalnya dalam keadaan usia muda, tidak relatif tua. Usia-usia kematangan. Contoh Imam Nawawi. Contoh Imam Syafi'i. Usianya tidak terlalu panjang. Tapi amal solihnya sampai sekarang dibaca banyak orang. Imam Ghazali sama. Ini saya catat. Kurang lebih Imam Syafi'i meninggal pada umur usia 54 tahun. Menghasilkan mazhab Asy-Syafi'i. Menghasilkan kaul-kaul, pendapat-pendapat. Menghasilkan referensi kitab-kitab yang hari ini dikaji oleh banyak ulama, yang dikaji oleh para santri. Usianya cuma 54 tahun. Tapi memproduksi banyak keilmuan dan amal saleh. Sekarang saya mau tanya Bapak, ada nggak orang umur 54 tahun masih doyan mabok? Ada. Cuma bukan di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet mah orangnya soleh-soleha semua. Amin gitu. Ya, no di sono tuh seberang, nggak tahu di mana ya Pak. Jadi umur yang singkat tapi menghasilkan banyak kebaikan. Imam Ghazali sama. Karyanya, masterpiece-nya yang paling terkenal ada Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tidak terlalu lama, cuma 55 tahun usianya. Tapi menghasilkan karya yang begitu indah. Kalau di Indonesia, contohlah Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, Majelis Rasulullah. Usianya cuma 40 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah. Usianya singkat, tapi memberikan manfaat. Wa syarrun nas, kata Nabi SAW melanjutkan, dan seburuk-buruknya manusia, man thalla umruhu. Siapa orang yang diberikan kenikmatan umur yang panjang, wasa'a amaluh, tapi amalnya buruk. Ada nggak orang tua yang udah 60 tahun nggak ibadah? Banyak. Ada nggak orang tua yang umur sudah tua, sudah punya cucu, masih main perempuan? Adakah orang tua yang masih hobi main judi? Masih nyekek botol? Wah, nyekek botol. Botol dicekek. Gimana nggak keplek itu orang? Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seburuk-buruknya manusia kata Nabi, dia diberikan nikmat panjang umur, tapi amalnya buruk. Ibadahnya buruk. Masya Allah.
Jadi Bapak dan Ibu, kita gunakan umur kita sebaik mungkin. Ada orang bilang, ini pernah dengar mungkin beberapa banyak orang. Orang soleh itu matinya cepat. Itu orang nggak pernah sholat, jahat sama orang, panjang umurnya. Itu bukan panjang umurnya. Allah biarkan begitu saja dia panjang umur dengan menggunakan kemaksiatannya. Tidak beramal salih. Jadi Bapak yang dan Ibu yang berada di Wisma Atlet, yang mungkin sudah 1 bulan di sini belum sembuh, mudah-mudahan lekas sembuh. Ada yang sudah 2 minggu belum sembuh, mudah-mudahan lekas sembuh. Yang mendengarkan kajian saya maghrib ini, ayo kita gunakan 1 umur kita untuk, Masya Allah, untuk apa Pak? Beribadah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu syair ulama mengatakan, akun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah cerita yang baik setelah engkau meninggalkan dunia ini. Minimal kalau kita bukan menjadi tokoh, bukan menjadi pejabat, bukan menjadi tokoh masyarakat, kita memiliki cerita yang baik di tengah keluarga kita. Akhirnya anak kita membanggakan kita. Tuh dulu bapak gua ibadahnya rajin. Bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya membanggakan kebaikan bapaknya. Wakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah kalian cerita yang baik setelah kalian meninggal. Ya Bu. Yang RT di rumahnya, jadikanlah pahala ladang untuk mengabdi di masyarakat. Sehingga ketika Pak RT-nya meninggal, masyarakat akan menceritakan, zaman RT itu mah enak. Baik orangnya, peduli, ada kematian, dia rajin datang, dia bantu orang, ada kerja bakti, dia maju paling duluan. Masya Allah, nikmat. Ya Bu, minimal kalau tidak bisa menjadi tokoh dan tidak bisa memberikan menjadi sebuah cerita bagi orang banyak, minimal menjadi cerita yang baik untuk anak istri kita. Ya Pak. Tapi kalau ada orang amalnya buruk, dia mati, yang diproduksi, yang diceritakan adalah cita-cita buruk. Wah, kemarin bapak itu mati. Iya, tukang mabuk dia mah. Sholat boro-boro kenal sholat dia. Boro-boro dia mah. Judi mah rajin dia. Kalau udah ngeluarin duit buat judi nggak pakai ampun-ampunan. Nah, itu kan cerita-cerita yang buruk. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa kita optimalkan umur kita, usia kita yang singkat ini untuk memproduksi amal soleh, untuk berbuat amal kebaikan. Insya Allah Pak ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa Bapak dan Ibu sholat Isya, makan yang banyak, jaga kesehatan, dan besok pagi tetap ikut pengajian oleh Ustadz Ahmad Roziki, waktunya jam 9:30 pagi. Mudah-mudahan mendapatkan bermanfaat, keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.